pagi para sobat Mami Ika konten YouTube channel. So para sobat, aku ingin mengajak para sobat pagi ini salam sehat dulu lah ya, salam sehat, syukur dan tetap semangat di pagi menjelang siang ini di tempat aku yang di pojokan ini. So para sobat, aku hari ini ditemani oleh dia. Aku ingin mengajak para sobat setelah konten-konten aku sebelumnya yang aku jor-joran banget ngajakin para sobat aku belajar membuat homemade pupuk organik cair sendiri yang sangat banyak manfaatnya untuk kita sendiri secara finansial dan secara knowledge sharing, tapi juga tentunya bermanfaat untuk dia gitu ya. Dan aku yakin pupuk organik cair itu sangat besar manfaatnya selain organik ya, dan juga aman. Jadi nggak ada takaran tertentu dan nggak akan ada overdosis juga terhadap tanaman yang kita pelihara. Nah, selain itu aku juga ingin mengajak para sobat mengenal yang namanya ekoenzim. Nah, ekoenzim ini juga bisa kita jadikan sebagai alternatif dari pupuk organik cair. Dia bisa sebagai pestisida organik juga. Ya, bisa disiramkan, diguyur ke media tanam, bisa disemprotkan ke media daunnya, dan bisa juga buat kita. Karena apa? Karena ekoenzim itu beda dengan pupuk organik cair, dia mengeluarkan aromaterapi. Nah, makanya para sobat, dia tidak hanya bermanfaat buat peliharaan kita yang ini ya, tapi juga bermanfaat untuk kita juga gitu loh. Kita juga bisa pakai yang namanya ekoenzim itu karena dia menggunakan aromaterapi. Kita bisa pakai di misalkan larutan cuci piring, larutan pel lantai, itu juga bisa semprotan ruangan sebagai pengganti stela pengharum ruangan. Nah, makanya bahan-bahannya itu kebanyakan orang-orang membuat ekoenzim menggunakan limbah sampah, tapi yang nggak busuk juga dong para sobat. Tetap sampah. Kenapa namanya sampah? Karena kan emang sisa ya, emang limbah ya, tapi yang nggak yang busuk juga. Menggunakan limbah sisa dari misalkan jeruk itu kan aromaterapinya tajam kalau kita fermentasi. Menggunakan jeruk apapun, jeruk kan banyak jenisnya para sobat. Ini jeruk Medan ya, jeruk ini ya yang paling ya aromaterapi yang paling inilah ya, yang paling level bawah ini. Bisa juga lemon. Nah, jeruk kan banyak ya, ada jeruk Bali, ada semacam sunkist. Itu kulit jeruk ini kalau kita fermentasi aromanya tuh mantep banget lah. Nah, kalau ada daun mint itu boleh para sobat tambah dengan daun mint ya. Tapi saya kebetulan adanya daun kemangi. Nah, itu juga nggak apa-apa pakai daun kemangi biar tambah lebih wangi lagi. Tapi nggak ada ini pun juga nggak apa-apa. Ini aja udah cukup nih. Dari ini biasanya dari limbah-limbah begini, dari limbah-limbah jeruk. Karena ekoenzim itu dia lebih bersifat sebagai aromaterapi, dan aromaterapi pun itu bisa kita guyurkan ke media tanaman. Jadi sebenarnya ekoenzim itu juga satu dari pupuk organik cair juga, bisa kita semprotkan ke media juga gitu loh. Tapi bisa juga buat rumah kita gitu loh. Jadi juga manfaatnya sangat banyak sekali. Teman-teman harus belajar, harus mengenal itu. Oke, nah bikinnya gimana? Bikinnya juga sama bahannya, bahan dasarnya ada 3. Nah, ekoenzim ini ya para sobat memiliki rumus yang udah kesepakatan dunia internasional lah. Ada 1:3:10. Jadi 1 itu adalah gulanya, karena dia kan tetap memiliki proses fermentasi. Bakterinya butuh makan. Nah, dia menggunakan gulanya bisa gula pasir atau gula merah dari bubuk gula aren atau gula tebu, itu yang paling bagus. Jangan gula yang putih sih, karena gula yang putih itu sudah mengalami proses berkali-kali di bleaching sampai putih. Nah, bagusnya sih gula yang ini gitu ya, yang masih natural, aren atau gula merah atau gula aren itu. Kemudian itu adalah satunya. Kemudian tiganya itu adalah bahan organiknya itu, karena dia ekoenzim menggunakan bahan organik ya ini tadi. Nah, ya kulit jeruknya yang 3-nya, kulit jeruknya. Nah, gitu ya. Orang sih kalau membuat ekoenzim sukanya kulit jeruk sih, karena memang targetnya aroma ya.
Apakah harus kulit jeruk? Ya enggak, bisa juga kulit-kulit yang lain sih, kulit apel, aroma apel, tapi kan yang tajam itu biasanya jeruk biasanya ya, aneka jeruk, lasankis, apa jeruk segala macem ya. Nah, kemudian airnya adalah 10. Jadi 10 itu adalah air. Airnya itu biasanya bisa air cucian beras atau air biasa, air putih biasa, itu nggak apa-apa. Nah, untuk membuat proses fermentasinya berlangsung, kita bisa menggunakan 1 botol Yakult, karena di dalam Yakult itu sudah ada bakterinya, bakteri fermentasi Lactobacillus. Nah, jadi yang biasa para sobat minum, jadi apa yang baik bagi tubuh kita sebenarnya baik juga loh buat tanaman kita gitu. Jadi Yakult sebenarnya juga bisa sebagai pengganti EM4 untuk pertanian yang biasa dari pabrikan. Nah, karena aku Yakultnya kebetulan habis, adanya tape, kita gunakan tape di sini, 1 tape ini ya. Nah, itu tape untuk proses apa ya, biar berlangsung proses fermentasinya. Oke, para sobat aku, kalau nggak ada tape juga nggak apa-apa sih sebenarnya ya. Menggunakan 1, 3, 10 aja udah cukup. Oke, kita akan lanjut di sesi kedua. Sip. Oke sobat, kita masuk di sesi selanjutnya, yaitu prosesi pembuatan ekoenzim dari kulit jeruk kita yang bisa kita gunakan untuk dia dan untuk kita juga sebagai campuran cuci piring, campuran air pel lantai, atau sebagai pengganti stella pengharum ruangan. Oke, para sobat aku, ingat ya, rumusnya adalah 1, 3, 10. Aku udah jelasin di awal. Nah, untuk mempermudah kita di 1, 3, 10 itu, biasa ya, kita kembali lagi menjadi anak sekolahan. Kita bisa menggunakan penggaris kita lagi ya. Jadi kita gunakan di sini rumus 1, 3, 10 itu tadi ya. Kita gunakan air di sini sebanyak 10. Ini adalah air ya. Kita gunakan 1 di sini adalah gula, GL gula, dan kita gunakan 3 tuh 3 di sini adalah itunya BO, bahan organik. Jadi saya nggak gunakan sampah organik ya, karena ini nggak sampah para sobat, ini tuh belum jadi sampah sih menurut saya, ini masih sisa limbah gitu ya, tapi ya nggak busuk juga gitu ya. Oke, ini sudah ada di sini ya, nanti ikutin ininya takaran yang ada di sini saja. Baik para sobat aku, kita lanjutkan. Kita akan isi air sampai garis ini dulu. Baik, kita isi air dulu. Airnya saya nggak gunakan air yang macem-macem ya, bisa menggunakan air sumur, tapi kalau air PDAM mungkin sudah ada keporitnya ya, saya menggunakan air sumur atau bisa juga air AC para sobat, air AC itu. Oke, kita isi dulu airnya. Coba aku isi di sini ya. Aku isikan di sini aja deh. Oke, semoga nggak kurang. 10. Nih para sobat ya, takarannya khawatir kurang nih aku. Cukup. Ini adalah airnya 10. Airnya 10 para sobat. Kemudian kita menggunakan satunya adalah gula. Baik ya, kita gunakan gula satunya. Kenapa gula? Karena bakterinya butuh makan. Nah itu ya para sobat aku, gulanya kita aduk saja ya. Kita aduk saja. Di sini ada adukan saya, ada sumpit. Saya menggunakan adukan ini ya para sobat. Nih gulanya udah ini ya. Oke, saya pakai gula merah ya yang udah meleleh ini. Jadi gula merahnya gula ini ya. Oke, habis gula merahnya. Kemudian ini takarannya kan udah para sobat ya di bagian gula itu. Kemudian kita menggunakan sampah organiknya. Nah, sampah organiknya di 3. Oke, di 3. Sebaiknya saya pakai ini dulu deh.
saya masukkan ya. Ini memang kalau semua ini takarannya gimana, ini ada skalanya kan itu ya para sobat, bisa lihat skalanya ya. Nah tuh skalanya ada ya. Dan jangan lupa kalau ada daun mint pakai daun mint, tapi kalau nggak ada ya daun kemangi nggak apa-apa para sobat, karena kita di sini kan prinsipnya mau membuat aromaterapi ya, jadi jangan yang busuk juga sampahnya. Ya sampah sih sampah ya, jangan dibeli juga para sobat. Jadi sampah ya, tapi sampah yang 1 hari aja, jangan yang sampai 2 hari 3 hari yang udah ada belatungnya, nggak juga kali. Nah ini ya, itu garisnya masih ada. Dan sebagai fermentasinya kita menggunakan tape ya. Kalau ada Yakult pakai Yakult ya, saya tidak menggunakan terasi di sini para sobat, saya menggunakan tape aja. Nah itu udah sampai kan di skalanya. Oke, kita kobok-kobok dulu supaya proses fermentasinya berlangsung. Kita ini udah skalanya udah pas ya itu ya tuh. Oke para sobat, sebenarnya nih aromanya udah gila banget nih para sobat. Apalagi kita tunggu 7 hari, minimal fermentasi 7 hari ya, minimal seminimalnya. 2 minggu juga nggak apa-apa, 3 bulan juga lebih bagus. Tapi kalau pengen cepet aja sih ya itu sebenarnya 3 hari aroma jeruknya udah keluar. Kalau ada daun mint lebih bagus daun mint sih ya, tapi adanya daun kemangi ya nggak apa-apa lah, daun kemangi juga. Oke para sobat, aku coba yakinkan dulu ya gulanya tadi, jangan ini karena kita menggunakan gula cair takutnya masih nempel di dasar. Nah ini para sobat, yang ada aroma jeruknya setelah 7 hari airnya itu akan mengeluarkan aroma yang sangat ini. Nah seperti yang aku bilang, biar lalat nggak kesini menjatuhkan telurnya, nah ditutup dulu pakai ini para sobat ya, biar nggak ada lalatnya ke sini. Nah baru kalau ini mau diplester lebih bagus lagi, baru kita tutup yang rapat ya, kita tutup yang rapat. Ini nggak perlu dikasih plastik hitam, nggak apa-apa, ditaruh saja di ruangan yang sejuk. Nah oke para sobat, udah jadi. Inilah ekoenzim kita menggunakan kulit jeruk ya, dengan 1310 tadi. Oke para sobat, silahkan dicoba, kulit jeruk apapun bebas. Ditunggu selama 7 hari minimal, 3 bulan lebih bagus. Nanti ini dia akan jadi benyek ya, jadi benyek dan aromanya itu akan kayak aroma kulit jeruk ya, aroma terapi kulit jeruk. Dan jangan lupa ya, ini harus dikasih ginian ya, biar dipastikan nggak ada oksigen masuk, takutnya lalat ke sini jatuhin telurnya, yang ada malah jadi belatung ini. Nah kita kalau yang berhasilnya itu nggak ada belatungnya, tapi kalau ada belatungnya juga ya gimana gitu kan. Nah jadi ini nanti setelah 7 hari minimal, ini nanti disaring, ampas-ampasnya ini disaring, bisa kita jadikan pupuk organik lagi di media tanam kita. Kemudian yang hasil jadinya itu kita sebut sebagai biang ya, kita saring kan nanti ada airnya tuh. Ini kita catat tanggalnya nih para sobat, ini dicatat tanggalnya ya, kalau ada ini dicatat. Ini misalnya sekarang Sabtu tanggal berapa ya sekarang ya, tanggal 12, ditulis di sini 12/2/22. Nah pukulnya juga ditulis para sobat, pukul 11:10. Nah Sabtu depan kita cek, itu kan udah 1 minggu minimalnya. Nah ini kita saring, nah airnya itulah yang bisa kita gunakan sebagai itu, kita sebut sebagai ekoenzim aromaterapi. Itu kita bisa guyurkan ke media dengan perbandingan 1 liter 10 ml. Jadi 10 ml itu 1 sendok makan ke 1 ember air. Bisa kita kucur ke media atau kita semprotkan ke daunnya, atau juga ekoenzim dari kulit jeruk ini bisa kita campurkan ke air cuci piring, ke air pelan lantai, atau kita semprotkan ke pengharum ruangan. Itu ekoenzim kulit jeruk dengan rumus 1-3-10. Oke para sahabat, segitu saja dari aku. Silahkan dipraktekkan dengan menggunakan berbagai kulit jeruk. Jangan lupa setiap hari dibuka tutup, karena ekoenzim ini menghasilkan biogas ya. Setiap hari
Kalau nggak ada biogasnya, itu saya pertanyakan. Kalau ada biogas berarti itu suatu bukti fermentasi kita sudah berjalan dengan baik. Itu pasti ada gasnya. Kalau menggunakan aqua yang kecil, itu bisa dikasih balon, di atasnya balonnya akan kembang, mengembung dia karena ada gasnya. Jangan lupa ya, kalau nggak mau ada gas, ini dibolongin, dikasih selang yang dicemplungin ke air. Jadi nggak perlu tiap hari ngecek, dibuka gitu. Oke, kalau nggak dibuka nanti sudah diledakkan takutnya karena ada biogas ya, gas metan CH4 dari proses fermentasi tape yang ada di dalamnya. Oke, begitu dulu para sobat aku. Aku hari ini ditemani dengan teman aku ini. Sampai jumpa lagi di konten-konten menarik lainnya. Semoga bermanfaat. Kita memanfaatkan sisa-sisa dari hasil makanan kita sehari-hari menjadi pupuk dan olahan-olahan homemade lainnya. Dicoba dan dipraktekkan. Assalamualaikum, dadah. Jangan lupa kasih like, di komen, dan di subscribe.